Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurse Eni Susianti, Magister Keperawatan yang saat ini bekerja sebagai dosen di Politeknik Hang Tuah, Jakarta, Prodi D3 Keperawatan. Saat ini saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Dokumentasi Keperawatan dengan kode mata kuliah MPB 121. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS, yaitu 1 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktek. Mata kuliah ini diampu oleh saya sendiri, yaitu Nurse Eni Susianti, Magister Keperawatan. Capaian pembelajaran prodi pada mata kuliah Dokumentasi Keperawatan adalah CPL 1 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 3 menguasai konsep keperawatan. CPL 4 menguasai konsep asuhan keperawatan klien dalam rentang sehat sakit pada berbagai tingkatan usia. CPL 5 mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok baik sehat maupun sakit dengan memperhatikan aspek psikososial, kultural, spiritual yang menjamin keselamatan klien sesuai standar asuhan keperawatan. CPL 6 mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai dengan kewenangan klinik. CPL 7 menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang sesuai dan dipilih dari beragam metode yang sudah maupun belum baku dengan menganalisa data. CPL ke-8 menunjukkan kinerja dengan mutu dan kualitas yang terukur. Dari capaian pembelajaran prodi tersebut diuraikan menjadi 2 capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu CPL 02, mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. CPL 3 mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerja tim. Adapun sub CPLK terdiri dari sub CPLK 1, mampu menjelaskan konsep dokumentasi keperawatan. Sub CPLK 2 mampu menerapkan teknik dokumentasi dan pelaporan dalam tatanan klinik. Sub CPLK 3 mampu menjelaskan sistem informasi kesehatan. Sub CPLK 4 mampu mengenal model pendokumentasian asuhan keperawatan. Sub CPLK 5 mampu menjelaskan konsep dokumentasi asuhan keperawatan. Sub CPLK 6 mampu menjelaskan aspek legal pendokumentasian dan sub CPLK 7 mampu melakukan pendokumentasian asuhan keperawatan. Berikut deskripsi singkat mata kuliah Dokumentasi Keperawatan adalah: mata kuliah ini menguraikan tentang konsep dasar dokumentasi, menerapkan teknik dokumentasi dan pelaporan dalam tatanan klinik, mengenal sistem informasi kesehatan dan mengenal metode dokumentasi asuhan keperawatan, melakukan pendokumentasian sesuai dengan NANDA dan STKI, serta aspek legal dokumentasi. Adapun metode penilaian terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah UTS,
kita ambil 50%, yang kedua ujian akhir semester kita ambil 50%, ujian akhir semester dan ujian tengah semester kita jumlahkan menjadi 100% dan kita ambil hanya 60%. Ditambah dengan praktek dengan nilai kita ambil 30% dan absensi kita ambil 10%. Total semuanya nilai adalah 100%. Untuk pertemuan pertama akan membahas tentang kontrak waktu dan penjelasan RPS dan pembagian kelompok. Pertemuan pembahasan tersebut terdiri dari pertemuan yang kedua adalah tentang konsep dokumentasi. Pertemuan ketiga tentang teknik dokumentasi. Pertemuan keempat ada pelaporan dalam tatanan klinik. Pertemuan kelima adalah sistem informasi kesehatan. Pertemuan keenam adalah metode pendokumentasian asuhan keperawatan. Pertemuan ketujuh adalah konsep dokumentasi asuhan keperawatan yang terdiri dari pengkajian dan diagnosa keperawatan. Pertemuan ke-8 membahas tentang konsep dokumentasi asuhan keperawatan yang terdiri dari intervensi keperawatan, implementasi keperawatan, dan evaluasi keperawatan. Pertemuan ke-9 adalah ujian tengah semester. Pertemuan ke-10 adalah pembahasan tentang aspek legal pendokumentasian. Pertemuan ke-11 membahas tentang aspek legal pendokumentasian keperawatan. Pertemuan ke-12 adalah standar akuntabilitas dalam pendokumentasian keperawatan. Pertemuan ke-13 adalah praktek pendokumentasian asuhan keperawatan, yaitu pada pengkajian keperawatan. Pertemuan ke-14 adalah konsep dokumentasi asuhan keperawatan pada diagnosa keperawatan dan intervensi keperawatan. Pertemuan ke-15 adalah praktek konsep dokumentasi asuhan keperawatan pada implementasi keperawatan dan evaluasi keperawatan, dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kita gunakan, baik daftar pustaka utama maupun daftar pustaka penunjang. Selanjutnya kita akan menyaksikan video pembelajaran saya dalam ruang kelas. Selamat menyaksikan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini sesuai dengan rencana pembelajaran semester, Ibu akan mengajar di tingkat 2 dengan mata kuliah dokumentasi keperawatan. Topik yang akan Ibu bahas adalah tentang konsep dokumentasi keperawatan. Ya, dokumentasi keperawatan ini sebenarnya lanjutan dari pada saat tingkat 1 kalian belajar tentang metodologi keperawatan. Di dalam metodologi keperawatan kalian belajar banyak sekali, ya, mulai dari pengkajian sampai evaluasi. Di mana di dalam metodologi keperawatan kamu belajar tentang pengkajian, mencari data, sampai mengevaluasi pasien. Nah, pada saat di dokumentasi keperawatan nanti kalian akan belajar tentang bagaimana cara mendokumentasikan apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu gali dari pasien. Nah, di sini setelah kalian nanti mendapatkan pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian bisa menjelaskan tentang dokumentasi keperawatan. Yang kedua adalah menjelaskan tujuan dari dokumentasi keperawatan itu apa. Ya, menjelaskan manfaat dan pentingnya dokumentasi. Menyebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendokumentasian, menyebutkan tahap-tahap dari asuhan keperawatan, dan yang terakhir adalah menyebutkan faktor penghambat dalam pendokumentasian. Nah, sebelum Ibu lanjut, kita membahas tentang dokumentasi keperawatan. Kira-kira di antara kalian tahu tidak apa itu dokumentasi? Ya, silakan. Boleh? Ya. Dokumentasi adalah proses pengumpulan, pengelolaan, atau penyajian informasi baik secara tertulis, gambar, maupun media lainnya
yang bertujuan untuk memberikan bukti, referensi, atau penjelasan mengenai suatu hal. Ya, betul. Dokumentasi adalah, nih, secara umum, adalah suatu catatan, gambar, atau semua data asli yang dapat dibuktikan atau dijadikan alat bukti dalam persoalan hukum. Jadi kalau kita melakukan dokumentasi, berarti kita melakukan pertama, pengambilan data, pengolahan data, penginterpretasikan data, kemudian kita menyebarkan data itu. Nah, itu yang harus kalian pahami, bahwa itulah dokumentasi. Nah, setelah kita tahu dokumentasi, kira-kira apa itu dokumentasi keperawatan? Ada yang tahu? Ya, silakan, Tobi. Dokumentasi perawatan itu adalah proses pencatatan buku secara sistematis mulai dari analisa data, intervensi di data, respon pasien dan semuanya. Ya, Jadi sistematis. secara sistematis. Oke. Apa itu dokumentasi keperawatan? Kalau kita lihat secara singkatnya adalah bukti tertulis dari kegiatan yang dilakukan oleh perawat. Jadi apa yang dilakukan oleh kalian sebagai perawat itu ditulis, karena itu nanti akan kita pakai pada saat ada suatu kejadian atau masalah, ya, itu bisa menjadikan bukti kita, ya itu. Atau misalnya dokumentasi keperawatan di sini adalah informasi tertulis tentang status dan perkembangan kondisi pasien serta semua kegiatan asuhan keperawatan yang dilakukan oleh perawat. Jadi apa yang dilakukan kalian sebagai perawat, mulai kamu datang, kamu melakukan suatu kegiatan sampai evaluasi, lakukanlah dan tulislah, ya itu. Kemudian ini dokumentasi keperawatan merupakan komponen penting dari praktek keperawatan. Ya, di situ dokumentasi itu baik berupa bisa kertas, elektronik, kemudian maupun gambar dapat, ya, kalau kita berbicara tentang tujuan untuk apa sih kita melakukan dokumentasi keperawatan, ya? Tujuannya adalah untuk mengkomunikasikan data pasien. Kenapa dia mengkomunikasikan? Jadi data-data yang didapat dari pasien itu kamu catat, catatan yang kamu buat itu nanti akan dibaca oleh tenaga kesehatan lain. Sehingga tanpa kamu mengkomunikasikan dengan lisan bisa dibaca dari tulisan atau dokumentasi yang kamu buat. Gitu ya. Kemudian memberikan bukti-bukti untuk tujuan evaluasi hasil implementasi. Apa yang kamu lakukan, kamu berikan ke pasien, kemudian pasien ada timbal baliknya, yaitu dengan apa? Respon dari pasien. Jadi kalian melakukan tindakan, responnya apa? Dari respon pasien akan melihat tindakan yang kalian lakukan itu bisa mencapai tujuan itu, tujuannya itu menjadi tercapai atau tidak. Kalau belum tercapai, apakah rencana atau tindakan yang tadi bisa diganti atau direvisi atau bagaimana? Itu ya. Kemudian memberikan jaminan kepada masyarakat tentang lingkup dan mutu pelayanan keperawatan dan membuktikan bahwa pekerjaan perawat itu memang sesuai. Ya, artinya di sini adalah mutu pelayanan. Apa yang kalian lakukan kepada pasien, mulai dari pengkajian, melakukan tindakan, ya, itu bisa menjadi mutu pelayanan. Kenapa? Karena bisa dilihat di situ yang kalian lakukan itu tujuannya tercapaikah, kemudian tercapai sebagian atau belum tercapai. Kalau seandainya tercapai pasiennya pulang, berarti mutu pelayanan yang kita berikan semakin baik. Ya, sebagai sumber data penelitian, data-data yang kalian dapatkan dari ruangan bisa dikembangkan untuk penelitian. Ya. Yang kelima adalah sebagai catatan tetap untuk dokumentasi yang sah dan untuk tujuan finansial. Jadi tindakan yang kalian lakukan kepada pasien di rumah sakit itu bisa menjadi nilai ekonomi. Kenapa? Karena itu sebagai referensi pada saat pasien pulang. Jadi tindakan keperawatan apa yang sudah dilakukan ke pasien? Jadi referensi, oh tindakan ini. Jadi nanti di situ untuk pembayaran pulang dia sudah ada, ya gitu. Kemudian menjamin kelanjutan perawatan di masa mendatang sehingga pasien mendapatkan pelayanan yang tetap. Jadi kalau pasiennya sudah senang,
dengan pelayanan yang kita berikan, pasti suatu saat dia akan balik lagi ke situ. Ya, ya. Sebelum kita lanjut ke manfaat dan pentingnya dokumentasi, apa kira-kira? Nah, tadi udah diintip deh. Siapa yang tahu kira-kira manfaat? Boleh Nabila. Ya. Perawatan sangat penting karena menjadi ilegal dari suatu perawatan yang diberikan kepada pasien. Yeah. Manfaatnya yang pertama yaitu memastikan akuntabilitas perawat. Yeah. Yang kedua dapat menjadi komunikasi efektif. Komunikasi. Kesehatan. Yang ketiga sebagai bukti perkembangan pasien serta mutu layanan. Mutu layanan. Oke. Memang ada macam-macam banyak sekali ya bahwa kita kalau belajar tentang dokumentasi, apa sih manfaat dan pentingnya kita melakukan dokumentasi? Ya, ini yang utama. Bahwa dokumentasi keperawatan itu bisa untuk hukum. Kenapa bisa begitu? Ayo. Catatan yang kita dapatkan dari pasien ya, itu adalah resmi dan ada nilai hukumnya. Jadi sewaktu-waktu kalau kita mendapatkan masalah dari hasil yang kita kerjakan, ini bisa dipakai. Dokumen yang kita lakukan itu bisa dipakai. Ini loh saya melakukan ini. Ada bukti bahwa saya melakukan dan tepat sesuai itu. Jadi bisa dipakai untuk ranah hukum. Ada bukti hukumnya. Ya itu. Nah, jaminan mutu tadi jelas bahwa kita kalau melakukan suatu kegiatan kepada pasien, itu apa? Jaminan mutu. Pasien akan termonitor. Apakah masalah-masalah yang ditemukan kemarin-kemarin itu dengan adanya dokumentasi, kamu bisa melihat, oh masalah ini sudah teratasi, yang ini belum teratasi, yang ini sudah teratasi, sehingga kamu bisa memonitor. Pasien pun merasa enak, oh ya saya yang masalah ini sudah selesai, gitu ya. Kemudian alat komunikasi, tadi udah Ibu jelaskan bahwa dokumentasi yang kalian lakukan itu sebagai alat komunikasi kita, karena memang itu akan merekam sebagai alat perekam dokumentasi itu, sehingga kalau suatu saat terjadi apa-apa dengan masalah pasien, ini buktinya karena dia merekam. Apa yang kamu tulis direkam dengan tulisanmu, ya itu. Kemudian pendidikan, data yang kalian dapatkan, ya dapatkan di rumah sakit, ya yang kalian catat itu adalah kronologis asuhan keperawatan, sehingga kalau mahasiswa datang ke sana, kamu sebagai mahasiswa bisa apa? Bisa melihat bahwa oh perawat di rumah sakit melakukan asuhan keperawatan mulai dari pengkajian sampai selesai. Ya, jadi itu bisa untuk belajar mahasiswa. Ya. Kemudian penelitian, jadi data-data yang didapatkan dari pasien, informasi yang didapatkan dari pasien bisa untuk pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya. Ya. Yang terakhir adalah akreditasi. Jadi ini adalah hasil evaluasi yang bisa dilakukan di ruangan kalau memang kita lihat. Nah ini yang harus diperhatikan sebagai seorang perawat. Bahwa pada saat kita melakukan pendokumentasian, yang pertama adalah kelengkapan dan akurasi. Jadi pada saat kelengkapan, lengkap tidak pada saat kita melakukan pengkajian. Misalnya kita melakukan pengkajian, apakah ada tanggalnya, jamnya, ya kan? Kemudian apa lagi? Waktu. Kemudian apa yang dikaji? Nah, ada identitas pasien, kemudian ada pemeriksaan fisik dan yang lain-lain, harus lengkap. Akurat. Kenapa harus akurat? Akurat, apa yang dirasakan oleh pasien itulah yang kita catat. Ya. Jangan sampai ada kesalahan sehingga apa? Manipulasi data itu. Kemudian jangan sampai kamu menggunakan singkatan-singkatan yang tidak dimengerti atau tidak lazim pada saat penulisan dokumentasi. Formatnya ini kamu harus ikuti format yang ada. Jangan kamu bekerja di rumah sakit ini dibawa ke rumah sakit yang satunya. Ya itu, jadi formatnya harus sama dan tidak boleh berubah-ubah. Harus sesuai dengan kalian bekerja di mana. Kemudian kerahasiaan, ingat, data pasien
rahasia. Jadi yang boleh membuka data-data pasien ini adalah pihak-pihak yang berwenang, ya itu. Kemudian akuntabilitas. Apa yang perawat lakukan harus apa? Harus ada nama dan tanda tangannya. Jadi kalau kalian melakukan suatu kegiatan, jangan lupa nama dan tanda tangan kalian. Karena itu adalah sebagai bukti otentik kalian. Ya, kalian berarti bertanggung jawab. Nah, ini masih ingat nggak kira-kira tahapan dari asuhan keperawatan? Yang masih ingat siapa? Wah, keren, masih ingat semuanya. Oke, iya, Cang Nara. Tahapan-tahapan dari pendokumentasi perawatan yang pertama itu pengkajian. Pengkajian, betul. Pengkajian, lalu yang kedua menentukan diagnosa pasien. Iya. Karena kita sebelumnya ada melakukan pengkajian. Iya. Terus setelah itu kita melakukan perencanaan. Perencanaan keperawatan, ya, betul. Implementasi lalu evaluasi. Ya. Tahapan-tahapan ini untuk didokumentasikan secara sistematis dan lengkap untuk mendapatkan data yang akurat kepada pasien. Ya, betul. Jadi kalau kita berbicara tentang tahapan asuhan keperawatan adalah ada poin 5 ya. Yang pertama adalah pengkajian, kemudian diagnosa keperawatan, perencanaan keperawatan, implementasi atau pelaksanaan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Apa itu pengkajian? Nah, ingat ya waktu pelajaran di metodologi keperawatan bahwa pengkajian itu kita mendapatkan data, mencari data informasi dari pasien. Bisa melalui wawancara, bisa melalui observasi, maupun pemeriksaan fisik ke pasien. Nah, ini bisa dilakukan apa aja yang dicari dari pasien. Salah satunya adalah mulai dari identitas pasien, kemudian apa lagi? Selain identitas, riwayat penyakit pasien, kemudian apa lagi? Riwayat penyakit keluarga, kemudian hasil apa lagi? Hasil laboratorium. Nah, ini data-data ini nanti dikumpulkan, dianalisa, kemudian diinterpretasikan menjadi masalah keperawatan. Nah, lanjut ke yang kedua adalah menentukan diagnosa. Tadi data yang didapat sudah dirumuskan, kamu harus masukkan ke diagnosa. Diagnosa yang dibuat harus sesuai dengan standar yang ada, ya, cara pembuatannya PES. Ingat ya, gitu. Kemudian perencanaan. Tadi kita sudah menentukan, oh ini masalahnya. Berarti selanjutnya adalah kita menentukan intervensi. Di sini di dalam intervensi atau rencana keperawatan kita masukkan dulu tujuan, betul kan? Menentukan tujuan, menentukan intervensi yang akan kita lakukan. Kemudian dari situ apa? Membuat intervensi secara rinci dan apa? Ingat, SMART, ya, terencana dan ya harus ada waktunya. Ya, sampai kapan ini dilaksanakan? Ya, itu. Kemudian setelah itu kita dokumentasikan intervensi yang kita buat. Kemudian pelaksanaan apa? Kita melakukan intervensi yang sudah dibuat. Jadi implementasi kita melakukan rencana tadi sudah dibuat. Kita tinggal melaksanakan. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat apakah tujuan tercapai atau tidak. Kalau tujuan tidak tercapai, bagaimana? Kita lihat respon setiap tindakan yang kita berikan, pasiennya berespon apa? Kalau misalnya tidak tercapai, apakah tindakan ini harus diganti atau tidak? Rencananya harus dirubah atau tidak? Gitu ya. Nah, ini adalah faktor-faktor yang menghambat pendokumentasian. Seringkali nanti pada saat kalian bekerja di rumah sakit banyak sekali faktor yang mempengaruhi kita melakukan pengkajian, melakukan pendokumentasian. Kadang-kadang nggak sempet, pasiennya banyak, gitu kan? Udah tolong dong sama temannya yang catat, saya masih mengerjakan ini. Itu adalah faktor-faktor yang memang sering terjadi di rumah sakit. Yang pertama adalah kurang pemahaman tentang dasar-dasar dokumentasi. Ya, jadi banyak perawat
yang memang belum mengerti tentang prinsip-prinsip dokumentasi. Bagaimana sih cara melakukan dokumentasi? Kemudian dokumentasi ini apa saja yang dilakukan? Ya, sampai semuanya kadang-kadang dengan kondisi itu akhirnya tidak melakukan pendokumentasian. Ya, kemudian kurang sadar dan pentingnya dokumentasi. Nanti juga nggak terjadi apa-apa kok. Selama ini saya melakukan. Pada saat itu belum terjadi apa-apa, tetapi pada suatu saat mungkin apa yang perawat lakukan kepada pasien bisa saja menyebabkan masalah. Nah, ini memang dokumentasi yang harus dilakukan, ya. Kemudian ketidakkonsistenan, artinya apa? Format-format yang dipakai tiba-tiba berubah. Kemudian baru pakai format sebentar sudah berubah lagi. Ya, kemudian lagi apa? Perawatnya kemarin kayaknya ada kasus, saya nyatet dulu. Sekarang tidak ada kasus, lupa nggak pendokumentasian lagi. Gitu. Kemudian beban kerja tinggi, rumah sakit besar, pasiennya banyak, waktu mengerjakannya terbatas, termasuk keterbatasan waktu. Efeknya apa? Yang penting saya melakukan tindakan, dokumentasi nanti dulu Itu tidak boleh. Ya, jadi apa yang kita rencanakan lakukanlah kepada pasien dan lakukanlah dokumentasi apa yang dilakukan oleh kita pada ke pasien juga, ya itu. Kemudian format yang tidak memadai, jadi formatnya apa yang terjadi pada pasien bingung mau dimasukkan kemana nih dokumentasinya karena format yang dipakai kurang lengkap. Nah, itu banyak sekali faktor yang terjadi itu, ya. Nah, Ibu sudah selesai? Ya, kira-kira dari penjelasan Ibu ada yang ditanyakan? Silakan. Ya. Ya, silakan, Cika. Yang Ibu bertanya, Bu, jika teman kita sibuk dengan dalam perawatan, lalu belum sempat melakukan pendokumentasian, apakah kita bisa bantu untuk mendokumentasinya? Ya. Jadi tadi sudah jelas ada akuntabilitas bahwa apa yang kita lakukan yang mendokumentasikan kita juga. Ya. Jadi jangan sampai kamu itu tidak boleh dilakukan. Jadi kalau temannya melakukan tindakan, kamu yang menulis di dokumentasi di formatnya itu tidak boleh dilakukan. Tetap yang melakukan penulisan dokumentasi adalah yang melakukan tindakan. Nanti kalau seandainya jika misalnya memberikan obat kepada pasien, ternyata salah pemberian obatnya, terus bereaksi obat ini, sedangkan yang nulis Mega. Nah, apa yang terjadi? Yang dituntut siapa? Mega, karena di situ adalah tulisannya Mega. Gitu, jelas ya. Jadi siapa yang berbuat, dialah yang bertanggung jawab. Oke, sudah jelas ya? Ada yang tanyakan lagi? Silakan. Oke, Nadila, ya. Iya, betul. Nah, singkatan-singkatan yang kayak gimana Bu yang tidak diperbolehkan dalam pendokumentasian? Ya, singkatan yang kita masukkan ke dalam pendokumentasian memang harus yang lazim digunakan. Jangan sampai kalian melakukan pendokumentasian tetapi teman kalian tidak mengerti apa yang dilakukan. Ingat kata-kata perkembangan, bunga. Nah, itu nggak boleh. Kemudian KU, apa tuh KU? Keadaan umum, karena belum tentu semuanya ngerti, karena memang di dalam bahasa Indonesia tidak ada singkatan itu. Ya, kemudian OS, apa OS? Orang sakit ya. Nah, itu gak lazim kan? Ibu tahu, tapi kalian belum tentu tahu. Jadi ya, jadi banyak sekali ya kata-kata itu. Jadi yang tidak lazim jangan digunakan. Karena itu tadi ingat bahwa pendokumentasian adalah alat komunikasi. Kamu ngerti, belum tentu teman sejawat kalian mengerti, apalagi tenaga kesehatan yang lain. Oke, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan? Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu.